Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap bersemangat ya untuk mengikuti perkuliahan ya. Oke. Nah, sekarang sudah siap untuk menyimak materi pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar mengenai diagnosis. Ini materi pengantar ya untuk memahami diagnosis itu seperti apa. Oke, mari kita mulai. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya, diagnosis itu awalnya dari bahasa Yunani kuno nih, yang kemudian artinya kalau di bahasa Inggris kan adalah distinguishing, discerning, yaitu membedakan satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Kenapa perlu dibedakan? Karena untuk membantu bagaimana penanganan setelahnya. Nah, dalam banyak kasus, diagnosis mengandung 3 jenis informasi, yaitu sifat masalah, misalnya gejalanya seperti apa, kemudian tanda, riwayatnya bagaimana, kemudian dilacak apa penyebabnya, dan perubahan yang terjadi secara konsisten setelah muncul gejala-gejala itu. Jadi kita bisa membedakan antara kondisi sakit dengan kondisi pada saat sehat. Nah, mengetahui diagnosis ini akan membantu para praktisi terkait dengan perencanaan treatment dan juga memprediksi hasil dari treatment tersebut. Oke, nah sebagai catatan penting ya teman-teman bahwa diagnosis ini bukan dilakukan oleh amatir ya, jadi tidak bisa sembarangan begitu untuk melakukan diagnosis ini. Nah, kemudian diagnosis memiliki seperangkat prototipe, bukanlah mengganti kalau misalnya punya buku pedoman kayak gitu ya. Nah, itu bukan semata-mata kita tinggal ngecocok-cocokin gitu aja yang ada di tabel-tabel atau kotak-kotak yang ada di kuesionernya mengenai gejala-gejala itu tidak, tetapi membutuhkan pelatihan profesional begitu ya, berkait dengan teknik wawancara, teknik diagnosisnya sendiri, mengenai memahami apa gejala-gejala yang ditemukan, dan juga banyak keterampilan lainnya yang dibutuhkan oleh seorang klinisi sehingga ia mampu melakukan proses diagnosis ini. Jadi butuh pendidikan, kemudian pelatihan, kesabaran, dan juga butuh jam terbang, butuh pasien atau klien ya, butuh jam terbang sehingga membuat klinisi ini menjadi lebih cermat begitu ya, menangkap gejala-gejala tadi. Jadi tidak sekedar tahu teorinya aja gitu. Nah, kita perlu tahu langkah-langkah untuk melakukan diagnosis ini ya, sebagai driving direction, sebagai penentu arah ini kita untuk melakukan diagnosis. Baik, yang pertama adalah mengumpulkan basis data. Jadi kita perlu punya data yang lengkap ya, yang membantu kita untuk mengetahui nih riwayat seperti apa ya. Kalau dalam hal ini diagnosis gangguan mental ya berarti tentang riwayat kesehatan mental ya saat ini, sebelumnya, latar belakang si individu itu seperti apa gitu ya, kemudian mental status examination-nya itu bagaimana. Kemudian seringnya informasi yang diberikan oleh klien pada saat-saat awal, nah ini sangat berharga untuk membawa Anda menuju diagnosis. Jadi semuanya itu dikumpulkan ya teman-teman. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan banyak data, nah kemudian data tersebut kita identifikasikan mengarah kepada sindroma apa gitu. Sindrom adalah kumpulan gejala yang muncul bersamaan ya, jadi terkumpul begitu untuk menghasilkan kita kepada kesimpulan penyakit apa nih yang dapat diidentifikasi. Nah, untuk mendapatkan sindrom maka kita perlu tahu adanya symptoms and signs. Symptoms adalah sensasi subjektif, ketidaknyamanan atau perubahan yang dikeluhkan oleh klien. Misalnya kalau kalian lagi demam tuh ya kan mengeluh, aduh nggak nyaman nih, greges-greges gitu, misalnya badannya anget gitu. Kemudian kalau signs adalah indikasi penyakit atau gangguan yang dapat diketahui oleh orang lain. Jadi kalau misalnya teman-temannya benar-benar demam gitu ya, misalnya kemudian dahinya dipegang oleh ibu gitu, terus kemudian oh iya kamu panas, kemudian
dicek suhunya, oh iya benar panas, oke, berarti symptoms and sign ini selaras menunjukkan kondisimu pada saat itu sedang mengalami demam, gitu ya. Nah, symptoms and sign itu akan mengarah kepada sindrom ya. Sindrom adalah gejala, tanda, peristiwa. Nah, semuanya yang terjadi dalam pola yang dapat dikenali dan hanya adanya gangguan tertentu. Jadi memang sudah kayak mengelompok gitu ya. Dari gejala-gejala yang banyak itu mengarah kepada satu kelompok untuk diagnosis tertentu. Nah, kita perlu pahami di sini bahwa untuk membuat diagnosis, nah ini yang dapat kita gunakan untuk membuat prediksi ya ke depan itu seperti apa, kita harus mempertimbangkan seputar gejala, tanda yang telah kita identifikasi tadi gitu ya. Jadi seputar di situ aja, kalau kita punya datanya lengkap maka itu akan mempermudah kita untuk mengerucutkan kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Kita kemudian tahap yang ketiga adalah membangun diagnosis banding atau differential diagnosis. Ini adalah istilah untuk semua gangguan yang Anda pikirkan klien Anda bisa memiliki. Nah, saya menggunakan contoh tadi adalah gangguan fisik ya. Barangkali itu lebih mudah untuk dipahami teman-teman sebagai awalan. Tadi demam, oke. Nah, demam atau suhu tinggi, nah itu bisa ditemui pada ada banyak penyakit ya yang tanda awalnya itu demam, ya kan? Ya, bisa karena gangguan pencernaan, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena virus gitu, bisa macam-macam. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan tadi itu kira-kira oh ini demam nih, gejala-gejalanya mengarah kepada demam. Oke, mana saja ya penyakit yang didahului oleh demam? Nah, itulah proses kita menyusun ini differential diagnosis. Apa sih itu? Nah, ini disiplin praktek yang membedakan antara presentasi diagnosis yang sama atau mirip. Jadi sama-sama demam tadi ada kelompok-kelompok yang lain. Kalau misalnya dalam contoh terkait dengan gangguan mental ya, misalnya cemas nih, deg-degan, jantungnya berdetak sangat kencang gitu, atau sweating ya, berkeringat. Nah, itu bisa muncul dalam gangguan apa saja. Nah, bisa masuk misalnya ke gangguan kecemasan, bisa juga karena misalnya ya substance ya, karena dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu sehingga pada saat sakau ya itu pada saat dia putus zat, nah itu reaksi fisiologisnya deg-degan tadi. Nah itu bisa seperti itu. Sehingga penting untuk membuat daftar lengkap kondisi yang dapat menjelaskan gejala-gejala klien. Kita punya listnya ya, perkiraannya apa aja. Kemudian kita melihat daftar kemungkinan diferensial tadi untuk kita cermati lagi. Jadi dibuat, terus kemudian kita lihat lagi. Seperti itu. Nah, dalam keadaan darurat ya, Anda menempatkan di sini adalah the burst pipe or fire on the stove. Jadi yang kita utamakan adalah ini yang ledakannya kemungkinan besar ini dalam waktu dekat nih mengarah kepada problem ini ya, gangguan ini. Gitu. Kita atur rentang lebarnya differential diagnosis tadi ya sesuai dengan hierarki keselamatan. Jadi mana yang menjadi kemudian kalau ada mirip-mirip kan tadi gejala-gejalanya, kemudian kita kelompok simptomnya juga mirip. Sudah dapat nih A, B, C katakanlah. Nah, terus kemudian kita lihat mana nih yang paling darurat. Nah, yang darurat kalau tidak segera ditangani maka memunculkan konsekuensi tertentu. Nah, itu yang kita tangani terlebih dahulu. Perhatikan adanya gangguan fisik dan juga adanya substance use atau penggunaan zat ini yang dapat muncul juga dalam berbagai bentuk yang mirip seperti gangguan mental gitu. Nah, kalau gangguan fisik, nah ini bisa sangat berkaitan erat itu dalam hal bisa memperparah gangguan mental, atau gangguan mental itu bisa memicu adanya gangguan fisik. Nah, itu kita perlu cermati juga nih hubungannya seperti apa.
Nah, sehingga teman-teman penting untuk berbicara dengan pasien dan memintanya menjelaskan pengalamannya dalam konteks pengalaman terdahulu seperti apa, terus kita mengamati ekspresinya bagaimana, perilakunya bagaimana, dan juga aspek sejarah perkembangan atau riwayatnya tadi itu seperti apa. Nah, ini kita lakukan wawancara ya kepada klien kita. Oke, poin yang keempat adalah menggunakan pohon keputusan atau dalam bahasa Inggris ini istilahnya adalah decision tree gitu. Gunakan diagnosis sementara yang paling mungkin untuk evaluasi lebih lanjut dan untuk mengatur perawatan apa yang akan kita berikan ya sebagai klinisi. Decision tree itu apa? Decision tree adalah perangkat yang membantu pengguna ya, user kita nih ya, praktisi melalui serangkaian langkah untuk mencapai beberapa tujuan seperti untuk diagnosis atau membantu kita dalam treatment plan, merancang perawatan. Dengan dibantu oleh penggunaan pohon keputusan ini gitu ya, kita akan menemukan diagnosis kerja di dekat atau di puncak hierarki. Jadi nanti seperti apa akhirnya gitu. Mari kita lihat. Oke, semoga teman-teman bisa melihat ya ini di layar kalian ya, semoga bisa diperbesar. Ini adalah contoh decision tree ya untuk gangguan ketika kita mendapatkan gejala-gejala kecemasan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini anxiety, kemudian ada apa nih physiological effect of a substance, ada enggak gitu. Kalau no berarti lanjut ke bawah. Kalau yes, maka kita cermati kotak-kotak yang di sebelah kanannya. Nah, itu ada pilihan lagi ya. Kalau no akan turun ke bawah, kalau yes akan ke arah samping. Ya, ke arah samping kanannya. Begitu terus sampai di akhirnya di sini, ya. Ya, kalau tidak ada. Nah, kecemasannya pada akhirnya di sini adalah kecemasan yang normal gitu. Berarti bukan kecemasan yang gangguan. Kecemasan kok normal ya? Nah, berarti kalau kecemasan normal itu teman-teman lebih ke arah state atau state. Ya, betul sekali. Ya, menjadi itu state ya, state anxiety. Artinya rasa cemas itu kan memang normal kita alami ketika ada stresor yang membuat kita cemas. Jadi klop nih matching gitu ya antara peristiwanya, stimulusnya dengan respon kecemasan yang kita munculkan. Contohnya gimana? Contohnya kalau pas mau bayar makan, kemudian baru sadar dompetnya ketinggalan. Cemas nggak tuh gitu ya? Panik nggak tuh? Nah, panik lah, masa enggak gitu kan? Gitu. Jadi normal gitu. Seandainya dompetnya tadi balik, kecemasannya hilang nggak? Ya otomatis kecemasannya sudah hilang. Atau kalaupun dompetnya nggak balik, tapi ternyata dia di handphonenya dia masih punya saldo GoPay atau OVO ya, kemudian bisa bayar makan pakai scan GoPay-nya gitu misalnya. Nah, cemasnya juga sudah hilang, sudah teratasi. Itu tadi stimulus yang membuat dia panik tadi itu. Kan takut nggak bisa bayar ya, sudah teratasi ya sudah hilang gitu. Oke, poin kelima adalah kita mengidentifikasi komorbiditas. Komorbiditas itu adalah gangguan yang muncul bersamaan, koeksis, ya. Kemudian kita mengaturnya sesuai dengan urgensi untuk perawatan. Ya, mana yang sekiranya urgent untuk ditangani saat ini, maka itulah yang akan kita kendalikan, gitu. Baik, oke, kita coba di sini lihat, ya. Klien memiliki terlalu banyak gejala atau simptom, nah kita perlu kategorikan dan menemukan hubungan komorbiditas. Ya, contoh komorbiditas yang tinggi antara mental disorder, ini contohnya adalah sebuah penelitian di Spanyol ya. Di sini diketahui bahwa antara depresi dan gangguan kecemasan, nah itu mereka bersahabat karib ya, bisa muncul bersamaan, komorbid gitu. Kemudian depresi dengan gangguan somatoform, kemudian kecemasan dengan gangguan somatoform. Oke, barangkali teman-teman nanti juga bisa menemukan penelitian-penelitian lain ya, atau referensi yang
lebih banyak lagi untuk mengetahui komorbid apa yang biasanya ditemui dalam kasus-kasus klinis. Kemudian tahapan yang keenam adalah ditulis nih formulasi kasusnya dan kemudian lakukan checking, evaluasi. Kita memeriksa gitu. Pernyataan singkat untuk membantu mengevaluasi kasus sebagai ringkasan kasus. Nah, itu kita perlukan sebagai juga media untuk berkomunikasi ya. Barangkali kita tidak bekerja sendiri, kita melakukan pendampingan klien ini dalam tim gitu, dan bisa jadi juga bahwa timnya ini multidisipliner gitu. Kita bekerja dengan nutrisionis atau dengan dokter internis, atau bisa juga dengan perawat, bisa dengan dokter spesialis yang lain. Kalau kliennya anak-anak bisa juga dengan dokter anak dan lain sebagainya. Oke, nah kesimpulan prosesnya adalah tadi ini sudah mendekati akhir dari tahapan kita sampai pada diagnosis. Ya, di tahap 6 ini tadi ya, pertama kita kumpulkan semua data, kemudian kita praktikkan dalam diagnosis tadi, ada dengan differential diagnosis, penggunaan decision tree gitu ya, kemudian mengambil pemahaman tadi tentang simptom and sign, kita kenali, kemudian kita tuliskan ya, di akhir kita tuliskan statement dan lakukan evaluasi. Sehingga ya, dan dengan tahapan 1 sampai 6 tadi kita sudah sampai pada diagnosis tuh, dan kemudian kita merancang treatmentnya dan kita melakukan treatment itu tadi. Tetapi teman-teman perlu diingat bahwa diagnosis ini memiliki dinamika, artinya ketika saat treatment kita menemukan data-data baru begitu yang sebelumnya memang belum kita temukan. Nah, bisa jadi diagnosis ini tadi bergeser begitu ya. Contohnya adalah diagnosis untuk bipolar disorder. Nah, itu ya, barangkali klien datang kepada psikolog itu dengan gejala-gejala salah satu di antara dua ya. Bisa jadi dia datang pada fase depresifnya atau bisa jadi dia datang pada fase maniknya. Nah, oke, berarti fokusnya pada saat itu adalah keluhan yang real sedang dialami saat itu, ya kan? Nah, kemudian misalnya depresifnya nih yang ditangani, oke, berarti fokus terapinya pada problem depresi. Nah, ternyata dalam proses itu tadi klien kemudian menyampaikan nih bahwa ada riwayat-riwayat yang dia sampaikan dengan lebih detail lagi, sehingga itu menjadi data baru buat psikolog untuk kemudian memikirkan ulang ya, mengevaluasi loh. Kalau misalnya sudah terjadi berpola dan sudah ada pola yang bisa diketahui, artinya di situ ada palung depresifnya, kemudian ada fase maniknya, wah berarti ini bukan unipolar gitu, tetapi ada kemungkinan yang dialami oleh klien adalah bipolar gitu ya. Tuh contohnya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung dari materi ini. Mari kita review kembali konsep yang sudah kita kenali pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah assessment. Assessment atau pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu merupakan sebuah keharusan. Mengapa demikian? Karena jika tidak melakukan assessment, maka kita tidak memiliki poin kedua ini, yaitu data. Ya, kita tidak punya data, maka kita harus melakukan assessment untuk memperoleh data. Data apa saja? Tentang sejarah dari klien kita, ya, ada informasi-informasi demografis, kemudian latar belakang, terus kemudian adalah keadaan atau kondisi aktual dia sekarang seperti apa gitu. Kemudian itu yang membantu kita mengarahkan kepada diagnosis. Apakah ada beberapa kemungkinan diagnosis gitu misalnya ya. Kemudian apakah ada komorbiditas? Ya. Nah, itu bisa kita cross-check-kan selain dari klien sendiri, sumber datanya bisa kita peroleh dari wawancara kepada significant others, misalnya orang tuanya, atau caregiver-nya, atau pasangannya, kalau misalnya klien kita sudah menikah gitu ya.
kita melakukan observasi, kita juga bisa mempelajari apabila memiliki akses dan diizinkan untuk mempelajari arsip medis atau arsip perawatan mental yang sudah pernah dijalani sebelumnya. Nah, semuanya itu adalah proses ya, teman-teman, proses yang sangat dinamis. Ya, kita mengikuti prosedur pengumpulan data tadi itu, kemudian kita olah data kita yang sudah terarsipkan, ya, kita analisis data yang kita miliki tadi itu, ya, semuanya adalah ongoing proses gitu. Bisa nggak tadi kalau diagnosis itu kemudian mengalami pergeseran? Ya, betul sekali. Sangat bisa terjadi ketika kita mengevaluasi kembali data-data yang kita miliki. Karena data itu sangat mungkin untuk terupdate gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah collab ya. Collaboration ya, bukan collapse gitu ya. Kolaborasi, diskusi dan bertukar pikiran. Jadi ketika kita menemukan ada banyak data tadi ya untuk menemukan patternnya seperti apa, kita perlu diskusikan itu dengan rekan sejawat ya. Kemudian kalau kita menangani kasus secara multidisipliner berarti dengan rekan kerja dari disiplin ilmu yang lain, sehingga kita bisa memahami kasus ini secara lebih komprehensif gitu, ada berbagai sudut pandang. Kemudian kita nggak boleh berhenti untuk belajar ya, jadi membaca misalnya seperti yang saya contohkan tadi untuk mengetahui komorbiditas, oke, berarti kita harus catch up dengan penelitian mengenai komorbiditas gangguan mental ini tadi ya, untuk mengetahui gimana sih prevalensinya kemungkinan terjadinya komorbid antara gangguan A dengan gangguan B ini seperti apa, kita perlu baca. Dan kemudian kita perlu berlatih ya, kalau kita tahu teorinya tetapi enggak pernah megang klien gitu, tentu saja sensitivitas kita terhadap kasus tersebut juga bisa lama-kelamaan menjadi berkurang, jadi enggak sensitif lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman yang baru belajar mengenai diagnosis, atau juga bisa menjadi reminder bagi teman-teman yang sebelumnya sudah baca-baca atau sudah pernah mengetahui atau mempelajari hal ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog, pamit undur diri. Bye.